Nah, nih kalau kondisi yang sesuai untuk struktur matriks itu yang gimana sih? Permasalahan organisasi yang berasal dari tekanan lingkungan, terus adanya kurangnya penggunaan sumber yang dimiliki secara efisien, terus lingkungan organisasi kompleks, tidak pasti dan sering berubah. Ini memang kalau untuk yang tadi ya, struktur matriks itu dipakai untuk konteks yang kayak gini. Tadi udah dicontohkan sebelumnya gitu ya. Jadi harusnya untuk project itu dia sudah janji untuk mengerjakan selama 4 hari gitu ya, tapi ternyata ada masalah gitu. Jadi harusnya bagaimana itu nanti disesuaikan dengan struktur matriks. Ini aliran wewenang dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal pada struktur matriks. Di dia gabungan gitu ya, bisa dilihat pimpinan organisasi di atas, terus ada yang namanya pimpinan produk, ada juga pimpinan fungsional. Nah, ini dibagi-bagi lagi ya. Terus itu juga bisa kelihatan ada tulisan di pinggir, aliran horizontal, wewenang dan tanggung jawab menurut produk. Oke, ini contoh lainnya untuk rektor atau di perguruan tinggi gitu ya. Ini bentuknya lucu gitu. Nah, ini ada macam-macam, ada direktur, lembaga konsultasi, ada lembaga penelitian, ada lembaga pengabdian dan masyarakat, pendidikan, dan ada juga direktur pendidikan S1, 2, 3. Terus ada namanya struktur organisasi matriksnya, dekan fakultas teknik, terus ada dosen, tenaga non edukatif, laboratorium, perpustakaan. Oke, terus nih jenis lainnya gitu, ada gambar bentuk matriks hanya ada di puncak organisasi. Nah, ini jabatan penting dalam struktur matriks. Ada namanya pimpinan tertinggi, terus ada pimpinan matriks, ada pimpinan 2 atasan. Jadi ada pembagian-pembagian gitu ya. Tentang selanjutnya karakteristik struktur organisasi matriks, lingkungannya itu ketidakpastian lingkungan, terus ada masalah isu utama. Terus ada sistem internal, aspeknya ada sasaran bagian, perencanaan dan anggaran, pihak yang paling dominan, promosi karyawan dan informasi. Itu ada juga masing-masing karakteristiknya sebaiknya bagaimana. Oke. Nah, pakai matriks tadi itu ya, kelebihannya apa? Kelebihannya mampu mencapai tingkat koordinasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan ganda dari lingkungan. Jadi karena dibagi-bagi tugas gitu ya. Jadi lebih mudah dalam pengerjaannya. Kemudian dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel menurut jenis produk ataupun jenis kegiatan, terus sesuai untuk pengambilan keputusan, terus memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan keterampilan fungsi sosial fungsional ya. Kemudian ada juga sangat sesuai untuk organisasi ukuran sedang dengan beberapa jenis produk. Sedangkan kekurangannya ada wewenang yang sifatnya ganda sehingga menyebabkan muncul kebingungan dan frustasi. Wah,
bahasanya frustasi. Kemudian karyawan perlu dilatih agar punya keterampilan yang memadai, kemudian menghabiskan banyak waktu untuk pertemuan koordinatif dalam menyelesaikan masalah. Terus hanya dapat berjalan jika karyawan mengerti sifat struktur matriks, menganut hubungan kolegial bukan hubungan vertikal. Kemudian memerlukan adanya tuntutan ganda dari lingkungan agar keseimbangan dalam organisasi tetap terpelihara. Terus ini ada gambar lagi ya, perbandingan struktur fungsional, struktur produk dan struktur matriks. Ini bisa dilihat ada panah-panah gitu ya. Nah, ini ada lainnya, ciri-ciri struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau misalnya pengambilan keputusan sering kali terlambat atau sering kurang baik. Kemudian organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dan terakhir, dalam organisasi seringkali terjadi pertentangan atau konflik. Nah, itu sejauh ini untuk materi 9, modul 9 ya, cuma sampai sini. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Memang ini ya, gampang-gampang susah terkait dengan struktur organisasi. Jadi kalau misalnya saya dulu saya baru ngeh juga ya ketika belajar ini untuk memahami lebih dalam gitu ya. Halo, ada yang mau tanya? Halo, ayo. Ada yang mau ditanyakan? Secara umum tadi ini ya, kalau teman-teman perhatikan deh organisasi yang teman-teman ikutin sekarang, dilihat strukturnya kayak apa. Nah itu kan kadang kalau untuk yang baru deh, kayak misalnya organisasi baru itu kadang kan kita nggak pakai ilmu tertentu gitu, langsung aja berdasarkan pengalaman, oh ada berapa divisi bla 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 gitu. Itu biasanya kalau memang untuk kelompok-kelompok organisasi yang lebih dari 10 kali ya, yang agak banyak gitu. Kalau misalnya terlalu kecil juga biasanya struktur organisasinya nggak terlalu vertikal gitu ya, cenderung malah yang kebersamaan gitu. Ada yang mau ditanyakan mulai dari awal sampai akhir? Untuk tugasnya silakan ini ya, nanti dikirim, saya kasih keringanan deh sampai tanggal 24 minggu depannya, 24 April itu hari Kamis ya. Silakan dilengkapi ya, mau ditambahin, jadi nggak sekedar deskriptif aja gitu ya, tapi ada analisanya. Halo, ayo, siapa yang mau tanya? Komentar silakan ketik. Oh ya, ujian kapan ya? Ujiannya ini Mei ya, tanggal 4 ya, ujian akhirnya tanggal 4 dan 11. Kalau untuk kelas organisasi sendiri hari apa Mbak? Tanggal 4. Oke, sip. Insyaallah nanti pas tanggal 4 kita ketemu lagi gitu ya, pas ujian. Karena nanti kalau ujian itu kan soalnya dari pusat ya, dan saya nggak tahu ancer-ancernya, jadi teman-teman silakan pelajari ya dari awal.
Soalnya juga silakan dikerjakan ya, soal-soal latihan dari tiap modulnya itu. Jangan lihat kunci jawaban. Ada kunci jawabannya soalnya. Dan dicek lagi, belum tentu juga sih kunci jawaban itu mutlak. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang presentasi malam ini, mau lihat punyanya Mbak Awe. Ini yang tanggal 4 bisa datang semua, tinggal berapa orang sih? Kita. Halo, pada hilang kemana? Ayo, gimana nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Cepet banget ini kelasnya malam ini, nggak sampai sejam ya. Ada yang mau direview ya. Jadi pada inilah conclusion, kesimpulan ya, mulai dari awal sampai akhir, bahwa mungkin teman-teman yang sudah terbiasa di organisasi gitu ya, bisa menghubungkan gitu ya antara pengalaman kemudian juga dengan hal-hal teknis gitu ya. Itu nanti akan sangat membantu ya dalam menemukan cara-cara efektivitas dan efisiensi untuk yang selanjutnya terutama. Halo, ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ini pertemuan terakhir ya yang online. Tatap muka juga udah nggak ada lagi. Yang terakhir nanti kan ujian ya, ujian tanggal 4, insya Allah saya datang. Ini kalem-kalem semuanya. Ada yang mau ditanyain? Halo, ini tak panggil satu-satu nih. Hilang, ayo kemana? Hilang, ayo. Mbak Suwarti nih, saya presentasi ini ya. Halo Mbak, terus Mbak Yulis. Halo Mbak Yulis, masih ada di situ. Ada Mbak Yunita, Mbak Muji, Mbak Lolo. Iya. Kalau kisi-kisi soal ujian saya nggak punya, tapi nanti saya coba tanyakan ya, tanyakan ke mungkin Bapel ataupun pengajarnya dulu, kan mungkin masih ingat atau enggak gitu ya soalnya ABCN ya biasanya ya, kayak ujian nasional. Soal ujian mungkin karena dari pusat ya, jadi paling nggak jauh beda dari modulnya. Nah itu kan dulu saya juga, kalau misalnya teman-teman ada yang mau lebih mendalami gitu ya tentang organisasi, bisa nanti pelajari lagi gitu ya modulnya, atau dari modul-modul lainnya. Waktu itu saya pernah posting Dropbox untuk buku BSE gitu ya, BSE dari Diknas itu nanti bisa langsung unduh aja, langsung dipelajari gitu ya, bisa untuk memperkaya lah. Jadi pemahaman konsep terkait dengan organisasi itu bisa lebih Oke, saya coba tanya ini ya, nanti saya umumkan lagi di Facebook group. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan kah? Masih mau ada yang mau ditambah nggak nih? Kok teman-teman ada masukan? Kita masih punya waktu 45 menit ini sampai jam 10 malam, atau mau disudahi? Cepet banget. Pilih mana, mau tanya diskusi atau mau disudahi? Pertemuan terakhir soalnya. Aduh. Kapan lagi saya bisa jawab ya? Soalnya kalau semester depan kan belum tentu bisa ketemu lagi, saya udah pulang insyaallah gitu. Ntar pas tanggal 4 insyaallah saya datang. Ntar